Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9 Friends with Benefit. Kenapa, Mas, kau terkejut melihat kedatanganku yang tidak diundang ini? Sini Siaya getir. Bahkan tenggorokannya rasa tercekat. Namun ia tetap berusaha tegar menghadapi para manusia yang menurutnya tidak tahu malu itu. Yaya melirik Marisa yang sedang membenahi pakaiannya. Lipstiknya tampak berantakan, pun rambutnya yang sedikit acakan. Entah apa yang akan terjadi bila ia tidak segera datang. Ah, jangan mereka sudah sering melakukan yang lebih dari ini. Segala prasangka dan praduga muncul di benak Yaya. Apalagi dari cara mereka bercumbu, Yaya dapat pastikan kalau ini bukanlah yang pertama. Yaya, maafkan, Mas, sayang. Mas benar tidak sengaja, ucap Andrian yang mencoba mendekati Yaya. Namun Yaya justru menggeser tubuhnya saat Andrian mendekat. Tidak sengaja, Cih, kau pikir aku percaya? Sini si Yaya sambil mengarahkan kamera ponsel di tangannya diam ke arah keduanya. Yaya memang memegang ponselnya dengan tangan posisi lurus ke bawah. Ia menggenggam ponsel itu dengan kamera ke arah depan. Ya, ini tidak seperti yang kau duga. Kami apa? Mbak, kami hanya hilaf, kami nggak sengaja, atau kami terbawa suasana. Mbak itu perempuan. Seharusnya Mbak bisa menjaga sikap. Apa Mbak sadar? Sikap Mbak inilah yang mencoreng status janda. Mbak tahu kalau Mas Rian itu suami aku, tapi Mbak justru main belakang dengan dia. Mbak tahu, hanya wanita murahan yang mau berhubungan dengan suami orang, ucap Yaya dengan tatapan nyalang yang menghunus tajam keduanya. Tutup mulutmu, Yaya, jangan bicara sembarangan tentang Ica. Dia tidak seperti yang kau katakan. Bentak Andrian membuat Yaya terperangah. Ia tak percaya kalau Andrian akan membentaknya seperti ini karena katanya tadi. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata suaminya memiliki panggilan sayang pada Marisa. Apa mas katamu tadi, Ica? Dan kau membelanya di depan aku, kau bahkan tega membentakku demi membela dia. Sebegitu berharganya diakah dibandingkan aku, istrimu, ucap Yaya merasa speechless. Luka yang bahkan masih basah kini jadi bernanah. Hal ini menambah kekecewaannya pada laki-laki itu. Enggak, Mas enggak bermaksud membelanya. Ya, Mas hanya enggak mau kamu sembarangan bicara seperti itu, kelit Andrian. Tutup mulutmu, Mas. Kau pikir aku bodoh? Setiap saat, setiap waktu, yang kau pedulikan hanyalah dia. Bahkan kalian pun memiliki panggilan sayang. Iya, kalau panggilan sayangnya adalah Ica, lantas kau apa? Ya sudah, tolong tenangkan dirimu. Mari kita duduk. Aku akan menjelaskan semuanya. Bagaimana aku bisa tenang? Mas, jelaskan padaku bagaimana caranya aku bisa tenang. Sementara di depan mata kepalaku sendiri aku melihat suamiku sedang bercumbu dengan perempuan lain yang dia akui sebagai sahabatnya.
Dan menjelaskan apa lagi? Apa yang ingin Mas jelaskan? Mas ingin menjelaskan kalau kalian sebenarnya sudah menjalin hubungan sejak lama? Iya. Kau benar, brengsek, Mas. Sangat brengsek, raung Yaya tak peduli kalau suaranya itu akan terdengar sampai keluar. Mama, Papa, panggil Tania yang entah sudah sejak kapan berada di ruangan itu. Ia hendak berlari mendekat ke arah Andrian dan Marisa, tapi babysitter-nya mencegahnya dengan menahan pundaknya. Papa, hahaha, bisa Mas jelaskan, kenapa dia memanggilmu Papa? Atau jangan kalau dia sebenarnya anakmu dan perempuan itu, sinis Yaya. Tania, namanya Tania, bukan dia. Dan perempuan itu adalah Marisa. Ya, dia anakku. Kenapa? Hah, kau ingin marah? Marahlah padaku, tapi jangan pada mereka karena mereka tidak bersalah, ucap Andrian dengan rahang mengeras. Ian, pekik Marisa sambil menggelengkan kepalanya. Yaya menatap Andrian dan Marisa bergantian. Lalu ia beralih menatap Tania yang sedang meronta ingin dilepaskan. Papa, panggil Tania lagi yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari pegangan babysitter-nya dan berlari ke arah Andrian. Anakmu, bagaimana bisa? Lirih Yaya yang semakin speechless. Iya benar tidak menyangka kalau Tania adalah anak suaminya dan perempuan yang ia akui sebagai sahabat. Yaya, maafkan kami menyesal. Kami tidak bermaksud untuk menusukmu dari belakang. Bukankah kau sudah menikah sebelumnya? Lantas bagaimana bisa anak itu anak Mas Rian? Apa kau juga berselingkuh di belakang suamimu? Yaya tidak menanggapi kata Marisa barusan. Ia jauh lebih penasaran bagaimana bisa Tania merupakan putri mereka berdua. Itu bukan urusanmu. Lebih baik kau pulang dulu. Kita selesaikan masalah kita di rumah. Ucap Andrian yang kini sudah bisa mengontrol sedikit emosinya. Ia tidak mungkin marah di depan Tania. Tidak, aku tidak ingin pulang sebelum semuanya selesai dan terang benderang. Katakan padaku, apa benar kau selingkuh di belakang suamimu? Atau, Tania anak kami sebelum aku menikah? Puas, Yaya, Mbak tahu kamu sakit hati dan kecewa. Tapi tolong jangan bahas dulu itu di sini. Kita bisa membicarakannya baik nanti. Yang Marisa ucapkan benar, ya, ayo, Mas antar kau pulang. Tidak baik pulang dengan kondisi seperti itu. Yaya tidak peduli, ia justru menggeleng tegas. Ia harus memastikan segalanya saat itu juga, termasuk akhir hubungan mereka. Mbak tahu aku sakit hati dan kecewa. Tapi kenapa Mbak setega ini padaku? Dan kau, Mas, kenapa kau pun begitu tega padaku? Apa salah dan dosaku pada kalian? Kenapa kalian bisa berbuat sekejam ini padaku? Kenapa? Lirih Yaya dengan derai air mata yang jatuh tak tertahankan. Padahal sejak tadi ia setengah mati menahan desakan di matanya agar tidak tumpah ruah. Setengah mati ia menahannya meskipun sesak di dadanya kian menjadi-jadi. Sekuat tenaga pula ia menahan diri agar tidak terlihat lemah dan rapuh di hadapan keduanya.
Namun pada akhirnya, pertahanannya runtuh jua. Kenyataan yang ia dapatkan sungguh di luar dugaan. Baik Andrian maupun Marisa bungkam. Mereka tak tahu harus berkata apa lagi. Melihat keduanya diam, Yaya lantas kembali mengajukan pertanyaan. Oke, baiklah. Aku akan memberikan Mas 2 pilihan. Mas tahu, aku paling benci diduakan. Jadi aku berikan Mas pilihan, tinggalkan dia dan kembali padaku atau lepaskan aku karena aku tidak mungkin sanggup bertahan bila ada 2 ratu dalam hatimu, ucap Yaya. Sebenarnya ia ingin meninggalkan laki itu begitu saja, tapi memikirkan nama baik keluarganya, Yaya pun mencoba memberi pilihan. Siapa tahu kalau Andrian lebih memilih dia dan ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Namun, jawaban dari Andrian ternyata cukup menohok relung hati terdalam Yaya. Tidakkah kita bisa hidup bersama, ya? Aku yakin, hidup kita akan jauh lebih sempurna dan bahagia bila kita bisa saling berjalan berdampingan. Yaya menggeleng tegas. Nggak, Mas, aku nggak bisa. Mas harus memilih, aku atau dia. Mas hanya bisa memilih salah satu dari kami. Papa, kenapa tante itu Maya, Cicit Tania? Marisa pun segera mengambil Yaya dari Andrian. Andrian menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya. Beberapa detik kemudian, ia pun kembali bersuara. Namun siapa sangka, kata yang Andrian ucapkan mampu mengoyak hati dan perasaannya hingga berkeping-keping. Maaf, ya, aku tidak mungkin meninggalkan mereka jadi, aku memilih mereka, putus Andrian akhirnya. Dunia Yaya seakan runtuh, impiannya pun seketika hancur berantakan. Aku ingin bertanya sekali lagi padamu, tolong jujur padaku, apa kau mencintai dia? Yaya menunjuk pada Marisa. Entah kenapa, lidahnya rasanya keluh hendak menyebut nama Marisa. Dengan tanpa ragu, Andrian menganggukkan kepalanya membuat Yaya rasanya dijatuhi bom atom tepat di kepalanya. Ya, aku mencintai Ica. Tungkai Yaya sontak melemah. Ia mundur selangkah dengan wajah pias. Untuk apa kau menikahiku kalau kau mencintainya? Lirih Yaya saat mengetahui fakta hubungan suaminya dengan wanita yang selama ini diakui suaminya sebagai sahabat itu. Flashback on. Marisa dan Andrian memang sejak kecil berteman dekat. Namun pertemanan itu berubah menjadi sebuah hubungan yang saling menguntungkan saat mereka beranjak dewasa. Pergaulan mengubah keduanya. Friends with benefits. Pasti semua orang pernah mendengar kalimat ini. Dan inilah yang Andrian serta Marisa jalani. Friends with benefit, FWB, ini dimaknai sebagai hubungan di mana 2 orang secara fisik intim satu sama lain namun tanpa ikatan asmara. Kedua orang tersebut tidak berkomitmen terhadap satu sama lain dengan cara apapun. Friends with benefits juga kerap dikenal dengan istilah teman tapi mesra. FWB atau teman tapi mesra. Di mata semua orang keduanya tampak seperti teman biasa. Tapi siapa tahu apa yang sudah terjadi di antara mereka. Rumah yang bersebelahan juga semakin melancarkan segala kegiatan mereka.
yang dari awalnya hanya sekedar saling bercumbu mesra, berlanjut saling sentuh di tempat terlarang. Hingga berakhir saling berbagi peluh dan kenikmatan. Mereka melakukan itu selama bertahun-tahun, tanpa ikatan apapun. Hingga beberapa tahun yang lalu, mereka pun akhirnya berpisah karena kedua orang tua Marisa yang bercerai. Marisa pun memilih ikut dengan ayahnya. Ia pindah lalu tiba menikah dan kembali lagi setahun yang lalu. Nyatanya kebiasaan itu tak pernah berubah. Setelah bertemu kembali, mereka kembali menjalin hubungan tanpa kepastian. Hubungan tanpa ikatan yang jelas. Padahal sudah jelas saat itu Andrian sedang dekat dengan Yaya. Meskipun mereka tidak menjalin hubungan seperti pasangan lainnya, tapi kedekatan itu membuat Yaya menaruh harapan pada Andrian. Hingga suatu hari Andrian mengajak Yaya berkomitmen dalam ikatan pernikahan. Yaya pun menerima. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Satu hari sebelum pernikahan, setelah pergulatan panas mereka di malam itu, Andrian mengatakan kalau ia mungkin tidak bisa menjalani hubungan itu lagi setelah menikah. Marisa pun marah dan kecewa. Lalu tanpa Andrian duga, Marisa mengungkapkan fakta siapa sebenarnya Tania. Tania adalah putri kita. Dia anakmu. Aku sedang mengandung anakmu saat menikah. Dan kenapa aku sampai dicerai? Itu karena mantan suamiku akhirnya tahu siapa Tania sebenarnya. Lalu setelah apa yang kuberikan padamu? Setelah apa yang sudah aku lalui dan alami, termasuk melahirkan anakmu, kalau lantas ingin membuangku begitu saja? Kau jahat, Ian. Kau tega, kau kejam, teriak Marisa sambil beranjak dari ranjang dengan tubuh polosnya. Andrian cukup tersentak. Ia benar-benar terkejut. Ia pun tidak menyangka kalau gadis kecil itu merupakan anaknya. Kau tidak sedang bercanda, kan? Aku serius, Ian. Tania anakmu, anak kita. Marisa berjongkok. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia menangis tergugu. Kalau Tania anakku, kenapa kau dulu tidak memberitahukannya padaku? Kenapa kau justru baru memberitahuku sekarang, di saat aku sudah akan menikah dengan Yaya? Kau pikir apa yang bisa aku harapkan darimu? Apa kau pernah menganggapku, kau hanya menjadikanku pelampiasanmu? Pemuas ranjangmu, budak seksmu, dan saat aku akhirnya kembali berharap bisa mengatakan segalanya padamu, kau justru dekat dengan perempuan lain. Kau tahu, aku masih terus melayanimu karena apa? Karena aku berharap kau mau membuka hatimu untukku. Aku ingin kau menikah denganku dan memberikan keluarga yang lengkap pada Tania. Tapi kau, apa yang kau lakukan sungguh keterlaluan. Kau justru hendak membuangku hanya karena dia anak seorang dokter. Iya, kan? Kau tidak perlu berkilah denganku. Aku tahu, kau tidak mencintainya. Jadi apa salahnya kalau kita tetap menjalin hubungan di belakangnya? Dan akan lebih baik lagi kalau suatu hari nanti kita menikah. Kau tidak ingin, kan Tania besar tanpa kasih sayang seorang ayah? Kau tidak ingin, kan Tania seperti dirimu, tumbuh tanpa sosok seorang ayah? Meskipun pada akhirnya kau memiliki ayah, tapi kau tahu bukan?
kasih sayang ayah kandung itu beda dengan ayah tiri. Rasanya tidaklah sama. Apa kau ingin Tania pun menjadi seperti dirimu? Andrian terhenyak. Ia dan kakaknya memang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Itu karena ayahnya memilih pergi dengan wanita lain. Saat ia remaja, barulah ibunya kembali menikah. Namun tetap saja, baginya ayah tiri berbeda dengan ayah kandung. Meskipun ayah sambungnya saat ini perhatian, tetap saja rasanya berbeda. Aku tidak ingin Tania mengalami apa yang aku alami. Memikirkannya perasaan Tania, Andrian pun mengurungkan niatnya menjaga jarak dengan Marisa. Sebaliknya, ia justru berniat menikahi Marisa suatu hari nanti agar ia mengesahkan nama Tania sebagai putrinya. Tentu agar dapat mewujudkan keinginannya itu, ia harus meminta persetujuan dari Yaya terlebih dahulu. Flashback off. Maaf, ya, sejujurnya awalnya aku memang jatuh cinta padamu. Tapi, semua rasa itu tiba berubah saat Ica kembali. Saat itu Ica belum resmi bercerai, jadi aku tidak mungkin menikahinya. Sementara papamu selalu bertanya, kapan kita menikah? Maaf kalau kataku barusan melukai hatimu. Namun ini tetap harus aku sampaikan. Maaf karena sudah membuatmu terluka dan sakit hati. Tapi kalau kau memintaku memilih, aku lebih memilih Marisa dan Tania. Kata Andrian bagai sambaran petir di sore hari yang cerah. Tubuh Yaya bergetar hebat. Disekanya kasar air mata yang sempat jatuh menetes. Ia tersenyum getir sambil menatap nanar Marisa dan Tania yang sedang berpelukan. Ingin rasanya ia marah dan berteriak pada keduanya. Namun saat melihat wajah Tania, ia mengurungkan niat itu. Yaya sadar, Tania terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi pada orang dewasa di sekitarnya termasuk orang tuanya. Yaya pun tidak ingin merusak mental Tania saat melihat mereka bertengkar dan berdebat. Dengan hati yang hancur lebur, Yaya pun segera membalikkan badannya. Aku tunggu pembatalan pernikahan kita. Segera, tegas Yaya tanpa mau menoleh lagi. Andrian ingin mengejar Yaya khawatir terjadi sesuatu padanya. Tapi saat mendengar panggilan Marisa dan Tania, ia mengurungkan niatnya. Dengan langkah gontai, Yaya pun masuk ke dalam mobil. Ia menjalankan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Tujuannya adalah danau tempat ia biasa merenungi seorang diri. Sesampai di sana, Yaya keluar mobil dan berdiri di depan genangan air yang tenang dan jernih. Semburat senja mulai mewarnai langit. Di bawah langit jingga kemerahan, Yaya pun berteriak sekencang mungkin, melampiaskan segala sesak yang mencengkeram hati dan jiwanya. Kenapa kau begitu jahat padaku, Rian? Kenapa kau jahat? Kau tega, kau kejam. Aku membencimu, sangat membencimu. Yaya berteriak mengeluarkan segala sumpah serapah yang sejak tadi memenuhi otaknya, mengurai sesak. Berharap setelah ini segala sakit, luka, dan kecewa itu segera pergi terbawa semilir angin yang berhembus di sore itu. Semburat senja perlahan menghilang di telan langit malam. Yaya yang tersadar, ia sudah terlalu lama berada di sana pun segera beranjak.
Saat melihat jarum jam di pergelangan tangannya, ia berucap istighfar. Karena terlalu larut dalam kesedihan, ia sampai melewatkan waktu maghrib. Astagfirullah, hampir saja. Bersambung.